Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8. Sini kami akan mempresentasikan tentang alat kesehatan bedah dari Yana Dewi dan saya sendiri Sanjuri. Mulai kelas slide kedua. Baik, apa itu alat kesehatan bedah? Alat bedah adalah alat yang dirancang untuk digunakan untuk kegiatan pembedahan seperti membedah hewan, manusia, dan sebagainya. Beberapa bagian juga diperlukan dalam pembuatan sediaan botani. Pembedahan pada manusia sudah berkembang pesat sehingga sangat jauh berbeda dari zaman dahulu. Nah, selanjutnya, baiklah di sini ada alat-alat bedah berdasarkan fungsinya. Yang pertama di sini ada delivery set. Delivery set adalah kumpulan alat bedah yang dirancang untuk para ahli bedah agar lebih higienis dalam melakukan pembedahan. Dan yang kedua, di sini ada Deletion and Curtech. Maaf, yang kedua ada di sini adalah Deletion and Curtech set. Deletion and Curtech set dirancang untuk digunakan pada pembedahan bagian organ dalam seperti ginjal. Terdapat pada gambar tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga di sini ada minor operating set. Minor operating set atau alat bedah minor adalah peralatan standar yang harus dimiliki oleh ahli bedah dengan pembedahan yang sederhana. Dan yang keempat, major operating set. Major operating set adalah seperangkat instrumen atau alat-alat kesehatan yang digunakan oleh para operator di ruang bedah. Biasanya digunakan dalam proses pembedahan atau operasi besar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, di sini ada alat kesehatan bedah. Yang pertama, pisau skarpel atau mata pisau kecil sebagai alat operasi untuk menyayat berbagai organ pada bagian tubuh manusia. Mata pisau disesuaikan dengan bagian tubuh yang akan disayat. Next. Yang kedua, gunting bedah terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, lurus tajam-tajam. Untuk menggunting atau memotong bagian luar tubuh, misalnya bulu, benang, dan kain kasa. Yang jenis yang kedua, lurus tajam tumpul, yaitu untuk menggunting bagian dalam hingga peritoneum bawah, memperdalam, memperluas, memperpanjang luka sayatan dengan syarat bagian tumpul di bagian bawah. Next. Yang ketiga, bengkok tajam-tajam untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut dan biasanya digunakan pada kasus irpoma atau kista. Jenis yang ketiga, bengkok tajam tumpul merupakan gunting operasi yang biasa digunakan pada operasi kecil dan untuk membersihkan luka. Next. Jenis yang kelima, gunting benang didesain untuk menggunting benang. Gunting ini berbentuk lurus dan berujung tajam. Fungsinya untuk memotong benang dan kain kasa pada saat operasi. Yang keenam, gunting perban atau gunting ini lebih panjang dan sangat mudah digunakan dalam pemotongan perban. Digunakan untuk memotong perban atau plaster. Next. Ketujuh, gunting iris. Gunting ini merupakan gunting dengan ujung yang tajam dan berukuran kecil sekitar 3-4 inci untuk memotong jaringan dan biasanya digunakan dalam pembedahan ophthalmikum khususnya iris. Yang ketiga, pinset anatomi memiliki ujung tumpul halus
sebagai alat operasi untuk bedah kecil atau minor. Yang keempat, pinset chirurgis memiliki susunan gigi 1x2, yaitu 2 gigi pada satu bidang. Berfungsi untuk membentuk pola jahitan, meremov jahitan, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang kelima, klem jaringan. Berbentuk seperti penjepit, ukuran dan bentuk alat ini bervariasi, ada yang panjang dan ada pula yang pendek, serta ada yang bergigi dan ada yang tidak. Digunakan untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak diinginkan, dan akan dilanjutkan oleh Nanda Riana Dewi. Baik, yang selanjutnya, yang keenam ada klem arteri, yaitu secara umum, klem arteri dan needle holder memiliki bentuk yang sama. Perbedaannya pada struktur jepitan dan harus juga tersedia dalam dua bentuk, yakni bentuk lurus dan bengkok atau mosquito. Fungsinya yaitu untuk hemostatis dan untuk jaringan tipis, serta lunak, dan juga digunakan untuk menjepit atau memegang dan menekan suatu benda. Selanjutnya yang ketujuh ada needle holder. Fungsinya yaitu untuk memegang jarum saat melakukan penjahitan luka pada jaringan. Selanjutnya ada benang bedah. Benang bedah ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada absorbable, yaitu berfungsi sebagai benang yang dapat diserap, biasanya digunakan secara internal atau untuk jahitan bagian dalam tubuh. Lalu yang kedua ada benang non-absorbable, yaitu berfungsi sebagai benang yang tidak dapat diserap. Biasanya digunakan secara eksternal, yaitu untuk jahitan pada luar tubuh. Selanjutnya ada jarum bedah, ukuran bentuk kurva 1/4, ada yang 5/8, ada yang tengah, dan 3/8 lingkaran. Jarum bedah dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jarum tajam. Fungsinya untuk menjahit kulit, memiliki lid yang tajam sehingga memudahkan proses penjahitan pada kulit. Lalu yang kedua ada jarum bulat atau round, ditandai dengan gambar bulatan. Fungsinya yaitu untuk menjahit jaringan lunak di bawah lapisan kulit. Lalu yang jenis yang ketiga yaitu jarum ceper atau taper, ditandai dengan gambar bulan sabit. Fungsinya yaitu untuk menjahit jaringan otot saraf, aponeurosis, peritoneum, pembuluh darah, dan katup-katup. Lalu yang keempat yaitu jenis jarum Hecting kulit dan otot. Fungsinya yaitu jarum Hecting, otot digunakan dalam tindakan penjahitan otot, dan jarum Hecting kulit digunakan dalam tindakan penjahitan kulit. Lalu jenis yang selanjutnya yaitu jarum Hecting usus. Fungsinya yaitu digunakan dalam tindakan penjahitan usus. Selanjutnya yaitu kesimpulan, alat bedah adalah alat yang dirancang untuk digunakan dalam kegiatan pembedahan, seperti membedah hewan, manusia, dan sebagainya. Sebelum melakukan tindakan pembedahan, pengetahuan mengenai sarana dan prasarana penunjang dalam pembedahan wajib dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan alat tersebut. Karena masing-masing alat bedah tersebut memiliki fungsi tertentu. Peralatan bedah minor adalah alat-alat yang dirancang untuk digunakan pada kegiatan bedah minor. Biasanya terdiri dari alat yang sederhana seperti pisau bedah, gunting bedah, pinset atau tisu korset, klem, needle holder, needle, benang bedah, dan jarum bedah. Sekian presentasi dari kami diserahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar.
Baiklah, kami tutup. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.